berbagi pengalaman, kisah-kisah horor. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan aku Bayu. Maaf, nama aku samarkan. Begitu juga dengan semua orang yang terlibat dalam cerita ini, karena ada hal yang nantinya mungkin menjadi aib bagi salah seorang dari temanku. Ya, di sini aku mau bercerita pengalaman hororku di kotaku sendiri, yaitu di Kebumen, Jawa Tengah ya. Di sana ada sebuah bukit yang sangat indah. Namanya Bukit Peranji. Mungkin beberapa dari kalian mengenal bukit itu. Sekitar tahun 2001, sejak kelas 2 SMP, itu pertama kalinya aku mendaki ke bukit itu. Sebenarnya bukit ini tidak terlalu jauh dari permukiman warga. Ya, kurang lebih hanya berjarak 500 meteran lah. Berawal sejak pertama aku mendaki ke bukit itu tahun 2001 sampai 2004. Aku udah sering banget naik ke bukit itu. Entahlah, sudah berapa kali aku ke sana. Hingga suatu sore aku kembali ke sana dengan teman-temanku. Aku dan temanku, sebut saja namanya Prima, berangkat lebih dulu karena beberapa teman yang lain masih ada acara di sekolah. Mereka berencana akan menyusul kita sehabis maghrib. Aku dan Prima berangkat sekitar jam 4 sore, menumpang truk pasir yang kebetulan lewat di depan rumah. Dan tidak terlalu lama karena jaraknya cukup dekat ya dari rumah. Kami turun di pinggir jalan dekat dengan desa di bawah bukit itu. Normalnya kita hanya membutuhkan waktu 1 sampai 1,5 jam saja untuk bisa sampai di puncak bukit. Oh iya, saat itu adalah pertama kalinya Prima mendaki. "Ayo Prim, naik," ajakku setelah turun dari truk. "Ayolah," sahut Prima dengan penuh semangat. Lalu kami mulai berjalan, menyusuri jalan setapak yang menanjak. Tapi baru saja berjalan 300 meter, temanku ini, si Prima, sudah terlihat kelelahan. Ia meminta untuk beristirahat. Aku masih maklum kan ya, karena ini pertama kalinya bagi Prima kan. Ya, meski di dalam hati sedikit aneh sih. Soalnya Prima ini seorang atlet bela diri. Apa benar selama ini fisiknya? Setelah kurang lebih 10 menit kami istirahat, kemudian kita lanjut jalan. Singkatnya, kami sampai di balai desa, tepatnya 20 menit sebelum puncak. Saat itu posisi udah hampir maghrib. Padahal kami memulai perjalanan itu sekitar 4:30-an. Ini lumayan lama sih dari biasanya. "Masih lama gak?" tanya Prima. "Enggak kok, tuh udah kelihatan puncaknya," jawabku. Nah, setelah minum, kita lanjut jalan lagi. Meski saat itu langit sudah kelabu, seperti mau turun hujan. Tapi kami tak khawatir, karena kan saat itu kami membawa tenda. Perlahan kami naik. Dengan susah payah, aku membantu Prima. Sepertinya dia sudah kehabisan tenaga.
"Ayo sedikit lagi," ujarku memberi semangat. Singkatnya, kami sampai di puncak bukit. Tapi belum sempat kami mengatur nafas, hujan turun dengan derasnya. Tadinya aku ingin berlari menuju ke bawah batu yang biasa untuk berteduh. Tapi Prima seolah tak punya tenaga lagi. Petir berulang kali menyambar. Sayup terdengar, suara azan maghrib berkumandang. Aku melihat jam tanganku menunjukkan pukul 6 lebih sedikit. Tiba-tiba hatiku mulai cemas. Berbahaya nih jika kita berada di puncak bukit dengan kondisi petir yang menyala. "Prim, kita turun aja yuk. Kita tunggu yang lainnya di balai desa. Bahaya di sini." Prima pun mengangguk pasrah. Dengan sisa tenaga, kita melangkah turun. Beberapa kali kami terpeleset. Baju kami semua basah kuyup dan kotor dengan tanah. Hari mulai gelap. Sampailah kami di jalan setapak di bawah bukit. Persisnya di depan rumah warga. Kami yang seharusnya berjalan ke kiri, tapi kami mengambil jalan ke kanan untuk lebih sedikit menyingkat waktu. Nah, di belakang rumah warga itu ada sebuah kandang sapi. Tapi tiba-tiba sapi itu bersuara sangat keras. Sontak pandanganku teralihkan ke arah kandang itu. Dan saat itu aku dan Prima melihat sosok wanita dengan baju putih dan rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya yang pucat, menatap kami dengan sangat mengerikan. "Astagfirullah, ayo jalan." Aku segera menarik lengan Prima. Kami terus berjalan turun, melewati kebun dan rumah warga, hingga kami melewati sebuah danau. Entah kenapa, saat itu bulu kuduku meremang. Aku merasa seperti diawasi. Aku melihat waspada ke berbagai arah. Tak ada apa-apa, batinku menenangkan hati sendiri. Tak jauh dari danau, ada sebuah gereja tua. Di situ, aku dan Prima disergap oleh bau amis darah. Kami hanya saling menatap. Begitu kami melewati gereja tua itu, persis di samping gereja itu ada sebuah batu hitam besar, sebesar kerbau. Dan di atasnya aku melihat ada sebuah kepala dengan sosok wajah yang mengerikan. Kulit wajahnya seperti terbakar, memandang tajam dan meringis ke arah kami. "Setan!" teriak Prima yang segera kutarik menjauh. Kami segera meninggalkan gereja tua tersebut. Lalu di depan kami nampak rimbunnya pohon bambu yang bergoyang lebat terkena angin. Tapi itulah jalan yang harus kami lewati. Kami berjalan masuk ke rimbunnya pohon bambu. Dengan rasa yang cemas, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras tepat di depan kami. Belum reda rasa syok yang dikejutkan oleh suara ledakan itu, tiba-tiba dari arah belakang kami muncul sebuah api. Saat kami menengok, alangkah terkejutnya kami melihat sebuah kepala yang sangat besar dan terbakar api.
Kami biasa menyebutnya Banaspati. Kami pun segera berlari dan keluar dari tempat itu, melewati sawah warga, terengah-engah di lumpur sawah. Alhamdulillah, kami berhasil lolos. Banaspati itu berhenti mengejar saat kami berteriak meminta tolong kepada 3 orang warga yang kebetulan ada di depan balai desa. "Tolong!" teriak kami. Mereka pun segera berlari menghampiri kami. "Tolong Pak, kami dikejar Banaspati," ucapku. "Ayo sini, tenang, kalian sudah aman." Akhirnya mereka membawa kami ke salah satu rumah warga yang berada di dekat balai desa. "Sudah lama sekali Banaspati itu tidak muncul," ucap Pak Udin, pemilik rumah tempat kami bernaung. "Sepertinya ada yang salah di sini, atau akan terjadi sesuatu," ujar Pak Udin yang juga sambil menerawang jauh. "Tapi kami tidak melakukan apa-apa, dan ini juga bukan pertama kalinya saya kesini, Pak. Saya tahu pantangan di sini, dan kami berusaha untuk tidak melanggarnya," ucapku. "Ya sudah, yang penting kalian sudah aman," ucap kembali Pak Udin. Kemudian Prima meminta izin untuk membersihkan badannya di kamar mandi. Setelahnya, Prima kembali keluar dari kamar mandi dengan pakaian yang sudah digantinya. "Diminum dulu mas kopinya, biar nggak kedinginan," ucap Pak Udin mempersilahkan kami. Tapi dengan lantangnya Prima berkata, "Nih, biar tambah hangat, minum ini," sembari meletakkan sebotol minuman keras di meja. "Asu," ucapku spontan. "Jadi kamu bawa ini dalam tasmu tadi?" Dengan sangat emosi, ku tampar wajah Prima. "Kau tahu, karena ini kita hampir celaka." Ingin sekali aku menghajar Prima saat itu. Tapi Pak Udin segera melerai. "Sudah, cukup mas, jangan emosi. Mas Prima, lain kali jangan pernah lagi bawa-bawa seperti ini. Untung kalian selamat. Di bukit ini, salah satu pantangannya adalah dilarang mabuk-mabukan. Terang ini sudah melanggar pantangan," ucap Pak Udin menasihati Prima. Dengan sadar, Prima pun meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Tak lama, dari arah luar terdengar suara sekelompok orang yang sedang mengobrol. Sepertinya aku mengenal suara-suara itu. Lalu aku berjalan keluar dari rumah Pak Udin. Dan ternyata itu adalah teman-temanku yang lain yang menyusul setelah acara di sekolah. Mereka sedang asik bersantai di depan balai desa. Aku pun segera menghampiri mereka. Dan tak lama, Prima juga datang menghampiri. Aku yang masih kesal akan perilaku Prima pun hanya terdiam, mengacuhkan Prima. Saat itu, Prima yang mengakui kesalahannya pun meminta maaf kepadaku. Dan ia juga menceritakan kejadian yang baru saja kami alami kepada teman-teman yang lain. Akhirnya, teman-temanku yang lain memutuskan untuk mengurungkan niatnya ke puncak bukit. Alhasil, kami semua hanya bermalam di balai desa.
Keesokan harinya, kami kembali turun dengan cerita yang masih membekas di ingatanku hingga sekarang. Pesan buat teman-teman semua, setiap tempat pasti mempunyai larangan atau aturan yang harus kita patuhi. Contohnya, di pantai selatan, kita tidak diwajibkan untuk menggunakan baju berwarna hijau. Dan mungkin masih banyak tempat-tempat di luar sana yang mempunyai aturannya sendiri. Kita boleh tidak percaya, tapi apa salahnya menghormati? Sekian dari saya, Bayu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.